Welcome back to Pawan Sukses. Terima kasih yang udah klik video ini. Dia Dika. Dia Arif. Di video kali ini kita akan bikin salah satu kue yang basic banget. Apa itu? Classic sponge cake. Kenapa kita bikin classic sponge cake? Karena sponge cake ini adalah salah satu kue basic banget yang sangat versatile. Jadi bisa diapa-apain, bisa dimodifikasi sesuai style kita. Karena basically banyak sekali kue-kue yang memang dibuatnya dari sponge cake. Bahannya sangat sederhana sekali ini, kenapa? Nah, ini ada satu bahan yang saya tidak lihat, itu tidak ada tambahan emulsifier ya. Oke. Kenapa nih? Jadi sengaja nih di video kali ini kita akan bikin sponge cake yang sangat dasar atau yang mungkin sering disebut dengan Genoa ya, Genoise atau Genoa. Jadi ya sponge cake. Jadi emang kita akan mengandalkan teknik dalam pembuatan sponge cake ini tanpa menggunakan cake emulsifier tambahan gitu. Karena kalau bikin sponge cake-nya itu banyak banget metodenya ya. Banyak metodenya, ada beberapa metode, ada foaming, ada yang all in, tapi kalau all in harus menggunakan tambahan cake emulsifier. Ada juga yang dipisah ya, egg yolk dan egg white. Tapi kali ini kita akan bikin yang super basic. Jadi langsung kita buat. Nah, bahan-bahannya itu udah disiapin di sini. Yang pasti ada telur. Nah, telur ini direkomendasikan suhu ruang gitu. Kenapa? Kalau dia dingin biasanya pemecahan proteinnya lebih lama dan akan lebih lama mengembang gitu. Dan harus fresh ya, jangan lupa. Semakin fresh semakin bagus karena proteinnya dia masih kokoh gitu, masih bagus. Betul. Apalagi kita nggak pakai emulsifier ya. Terus ada gula. Ini granulated sugar atau gula yang biasa di rumah ya, gula pasir. Ada garam karena ini tetap harus balance. Wajib ya. Terus vanilla, boleh pakai ekstrak, boleh pakai essence, boleh pakai paste. Beans juga boleh kalau juga sultan boleh. banget. Benar. Sini ada tepung protein sedang. Kenapa protein sedang? Karena misalnya terlalu protein rendah, nanti takutnya nggak kokoh karena kurang structure. Crumbly gitu ya? Yes, kalau terlalu tinggi takutnya keras kayak sponge-nya. Ini ada melted butter, boleh diganti dengan margarin. Jangan lupa nggak boleh panas, jadi harus suhu ruang atau ya paling maksimal suam kuku. Lukewarm ya. Nah, lukewarm. Ini ada tambahan milk. Jadi sebenarnya kalau basic sponge cake nggak ada milknya, tapi kita tetap pengen dia ada lebih moist gitu ya. Lebih syahdu ulala ya. Dan ini susunya tuh pakainya fresh milk biasa. Iya, boleh pakai UHT bebas, yang penting plain ya, jangan pakai susu strawberry ya. Oh, baik. Oke, sip, langsung kita mulai aja. Karena ini basic banget. Yang pertama kita mau campur adalah gula pasir. Gula pasir masuk dulu. Kemudian di sini ada telur. Terus garam. Nah, garam juga selain ngebalance rasa, dia fungsinya tuh buat menetralkan pH-nya. Jadi si struktur foamnya tuh lebih kuat ya. Lebih kuat. Ini vanilla. Ini vanilla. Gimana tuh? Dari kasih tahu sih, udah tahu sih. Tahu ya. Terus ini kita mix menggunakan whisk attachment. Kalau pakai hand mixer ya yang biasa aja gitu. Nah, kalau vanilanya diganti essence lain boleh? Boleh nggak? Setrum kaget loh. Oke. Boleh, tapi jadinya kan nggak vanilla sponge cake, nggak klasik. Jadi kita pengen yang vanilla supaya nanti mau bikin apa aja bisa. Contohnya misalnya bikin shortcake, bikin tiramisu. Bebas lah, pokoknya kita bikin vanilla. Nah, ini pelan dulu, baru kita pakai high speed. Jadi kalau kita bikin sponge cake, keluar duluan ya, maksudnya itu semua sponge cake sebenarnya harus pakai high speed. Karena apa? Kita akan masukkan udara ke dalam kocokan ini, telur dan gula gitu, supaya nanti jadi foam, itu yang akan bikin mengembang. Ngobrol sedikit nih, biasanya kenapa sih kalau cake tuh harus pakai tambahan cake emulsifier? Kenapa tuh? Agar dia strukturnya lebih stabil, foamnya tuh lebih gampang terbentuk gitu. Karena kan telur ini adalah campuran dari fat sama air kan. Walaupun si kuning telur itu sebenarnya udah emulsifier ya. Cuma kadang-kadang gitu rasionya atau komposisinya perlu ditambah. Nah, kita kalau mau lebih stabil, biasanya buat industri besar gitu, tambahin lagi emulsifier tambahan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bilang kalau cake emulsifier atau yang disebut SP itu adalah pelembut, itu salah ya. Tenot gitu. Jadi itu tuh hanya untuk
membuat foamnya lebih stabil. Ketika lebih stabil, dia akan lebih mengembang, lebih fluffy. Makanya efeknya lebih lembut. Jadi bukan pelembut, tapi pengemulsi ya. Menyatukan fat dan juga air gitu. Itu biasanya menolong kalau kita pakai telur yang udah kurang bagus. Yang biasanya putihnya tuh udah terlalu cair. Itu bagusnya pakai cake emulsifier. Atau kalau produksinya banyak ya. Nah, ya pasti sih. Kalau udah jualan, bolehlah pakai itu supaya nggak gagal ya, karena kita rugi nanti. Nah, sampai segimana sih kita nge-whip atau nge-mix si telur sama gulanya, itu sampai akan ribbon stage. Gimana ya? Kita mungkin tunjukin visualnya ya. Berpita-pita. Nah, kalau seperti ini, kita akan tunjukin. Nah, kalau masih begini, ini belum, ini masih kurang. Karena kalau bisa dilihat, masih banyak foam yang besar-besar, belum homogen, belum sama gitu. Kita bisa lanjutin mix sebentar lagi. 8 menit itu tergantung dari mesin yang dipakai atau mixer yang dipakai, dan juga jumlah bahan yang dikocok dan kualitas bahan. Jadi gitu ya. Jadi banyak faktornya. Jadi nggak bisa dipatokin dengan waktu. Harus lihat fisiknya atau visualnya gitu. Nih, sampai ribbon stage kayak gini. Ya. Stop. Nih. Dan yang sebelum tadi, ini sudah lebih mengembang. Dan kok dilihat dengan secara close up, si foamnya itu sudah lebih homogen. Homogen tuh lebih sama gitu. Lebih ukurannya. sama ya. Nggak ada yang gede-gede kecil. Dia nggak langsung menghilang gitu. Apa sih? Masih berjejak. Iya. Ada juga yang ngomongnya kental berjejak ya, gitu. Atau ribbon stage bahasa kerennya. Nah, setelah seperti ini kita bisa angkat dari mixer. Setelah itu kita akan masukin tepungnya. Tapi, nah ini step yang cukup menegangkan gitu. Kuncinya di sini, kunci kegagalannya. Karena kan kita udah menjebak udara atau masukkan udara ke telur dan gula ini, kita nggak boleh buang dia terlalu banyak. Kenapa? Semakin banyak yang terbuang akan semakin bantet. Nah, biasanya akan diaduk lipat atau fold in menggunakan spatula. Tapi aku biasanya tetap pakai balon whisk. Tapi kayak aduk lipat, tapi tetap pakai balon whisk gitu. Kenapa? Ini tips spesial. Ini karena pengalaman aja sih gitu. Supaya si tepungnya itu nggak menggumpal-gumpal gitu. Ya, karena kalau di fold ini tuh biasanya kan pas dituang, betul. Diaduk tuh numpuk gitu kan. Numpuk di dalam gitu. Buat yang emang mungkin baru belajar bikin sponge cake dan nggak pakai cake emulsifier, kita masukin tepungnya sedikit demi sedikit dan sambil diayak. Iya, supaya dia menyebar gitu. Jadi dia kalau dituang langsung kan numpuk tuh, Bruk, 1 sendok misalkan. Sebar gitu. Baru kita akan aduk lipat dari tengah ke pinggir, kita sambil muter. Nah, kalau disebar tuh kayak tadi ketika kita tekan ke bawah, dia langsung pecah gitu, nggak numpuk dalam gitu. Nih, setelah kita lihat, wah sudah hilang nih, baru kita tambahin lagi tepungnya. Jadi jangan ngaduk terus sampai ini larut nih gitu. Ini bukan gula, ini tepung. Karena nanti kan kita masih bakal aduk lagi sama yang nextnya. Jadi cukup terlihat nyampur nih, hilang gitu. Ya. Kita make sure atau pastikan bagian tengahnya itu tepungnya nggak menggumpal. Ya. Biasanya keasikan ngaduk yang di atas, dia ternyata kelipet ke bawah, nempel gitu. Itu common mistake yang suka saya lakukan. Jadi memang kalau ada yang ngomong, kalau pakai balon whisk nanti turun chef atau gimana ya, itu harus gently itu apa sih? Lebih hati-hati gitu ya, lebih halus, lebih gitu. Kita sayang adonannya gitu. Wow. Jangan barbarly ya. Ya, kalau misalkan diaduknya barbar kenceng ya mau pakai spatula juga sama turun. Nah, tapi ini ada another tips lagi. Waduh, kebanyakan tips ya, nggak apa-apa. Kita berbagi tips. Itu justru yang bikin gagal nggak gagal tuh penentunya. Betul. Tadi ini karena kegagalan juga ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman baru belajar gitu ya, sarankan menggunakan bowl yang lebih lebar dan lebih flat supaya dia nggak gampang numpuk di dalam gitu. Ini nggak apa-apa sebenarnya, cuman mungkin kalau kurang yakin boleh pakai bowl yang lebih lebar gitu. Harus penuh keyakinan soalnya ya. Yes. Jadi kayak gently tapi yakin gitu, gimana tuh? Ya, maksudnya
hati-hati tapi tetap ngaduknya yang rata gitu, yang bener. Betul. Jangan terlalu hati-hati banget juga. Ya tricky sih, emang harus dicoba sih. Harus praktek. Nah ini udah tepungnya udah nggak menggumpal, tapi masih foamy ya, masih light gitu, masih ringan adonannya. Dan ini nanti kelihatannya kok nggak halus ya chef, nggak kayak adonan yang biasa dibikin kan? Nggak apa-apa ya nggak sih? Yes. Karena kan ini pakai tangan, beda sama mesin dan pakai emulsifier, dia Betul. memang kelihatan lebih smooth. Lagi-lagi ini yang basic banget ya. Nanti mungkin next video yang pakai emulsifier nggak tahu ya, tapi ini kita ajarin dulu yang super basic karena semuanya berawal dari basic ya. Ya, pokoknya kalau udah bisa bikin yang ini, yang lain insya Allah ya gagal juga sih kalau salah gitu. Oke, ini ada tips lagi. Aduh, ini kita campur ini melted butter yang nggak panas, sudah nggak panas lagi. Ganti nama YouTube aja, namanya tips baking. Waduh. Ini ada susu. Biasanya kan kalau pakai kalau bikinnya biasa pakai Emulsifier. emulsifier langsung masuk gitu ya. No. Jangan Oh, ya. gimana nononya? No. Jangan. Kita harus pancing dulu si liquidnya dengan Emosinya. adonan yang ini. Apa sih adonan yang ini? Adonan yang telur ini. Kenapa? Kita harus bikin teksturnya atau masa jenisnya atau bikin apanya ya? Ya Masa jenisnya lebih sama, mirip ya. Lebih mendekati gitu. Karena kalau misalnya butter langsung ke telur ini, dia akan tenggelam langsung ke dalam. Dia mengalir ke dalam, ngaduknya susah, adonannya kempes lagi. Kempes lagi. Saya jamin, karena saya sering melakukan itu. Jadi kita pancing lah bahasa yang paling gampangnya bahasa ya. Indonesianya sih pancing. Kita korbanin sebagian adonan sampai dia cair. Tuh. Jadi ibaratnya kayak yang dikorbanin buat cair tuh dikit daripada yang banyak ini yang nanti kolaps. Nah ini udah cukup kayak gini, kita masukin lagi. Dan dengan dipancing ini juga jadi kita bisa make sure kalau si bahan-bahan cairnya itu tercampur rata gitu. Gitu. Nih dia kalau udah dipancing tuh lebih nggak langsung ambles ke bawah gitu. Ya. Kita masukin semua. Kalau mau jago bikin per sponge cakean, per bolu-boluan, latihannya pakai yang klasik. Betul. Karena kalau udah pakai emulsifier pasti itu easy squeezy. Easy peasy. Ini ngomongin adonan result itu kayak gini nih. Jadi kayak dia nggak terlalu cair, tapi nggak terlalu foamy. Masih tetap rebound ya. Yes. Misalnya terlalu cair pasti bantet, atau terlalu foamy berarti dia belum punya structure yang kuat. Ketika dipanggang dia akan ngembang bagus, ketika keluar dia akan kempes, ambles. Itu tandanya kurang apa ya, karena kan ini kue ini tetap butuh gluten ya, tetap butuh structure. Jadi kita harus ngaduk tepung itu sampai rata gitu. Nah untuk kali ini kita akan bakar si sponsnya ini pakai loyang diameter 15 nih, atau 16 bisa juga. Kenapa? Karena nih ini juga salah satu tips lagi. Waduh, banyak banget ya tipsnya. Jadi kalau misalnya bikin sponge, biasanya kan akan di layer cake ya. Yap. Ketimbang harus manggangnya tinggi, kita potong, lebih baik langsung dipanggang dengan loyang yang pendek. Supaya satu, lebih rata. Ketika keluar, nggak perlu ngetrim juga, lebih cepat. Dan matangnya lebih cepat. Ya, terus nanti pas dipotong juga dia si size-nya sama gitu. Sama layernya, betul. Untuk cake ini apa sih? Ini cake apa sih? Cake tin. Cake tin. Loyangnya. Loyangnya. Bingung. Kita udah alasi dengan kertas roti. Tapi pinggirnya nggak perlu dioles. Nggak perlu dioles. Supaya nanti sponsnya itu nggak jadi menyusut. Jadi dia akan nempel ke loyangnya. Ya. Jadi jangan, kalau bikin sponsnya jangan dioles loyangnya. Untuk bagian loyangnya kita kasih kertas roti bulat. Kok bisa rapi banget sih? Wow. Aduh. Untuk tipsnya ada di tonton short kita atau ada di reels aku juga di Instagram juga boleh ditonton. Langsung timbang aja kan. Kita Buat yang ini berapa per loyangnya? kalau loyang 16 ini lebih kurang 120-an. 120 gram. Pakai 120-an. Ya, ini kita akan bikin 4 loyang. Tinggal disesuaikan aja mau bikin berapa resepnya. Percayalah kalau misalkan mau bikin layer cake gitu lebih enak
dipisah kayak gini bikinnya. Daripada satu dipotong-potong. Ya, belum tentu sama juga. Ya, tingginya. kadang atasnya miring, Betul. kadang motongnya miring, nggak sama gitu. Jadi sudahlah. Jangan cari-cari perkara. Nah, ini kalau nanti kelihatan kayak kok lebih berbusa ya, lebih bubble gitu, banyak gelembung-gelembung yang besarnya. Ya memang kalau yang klasik itu teksturnya akan seperti ini. Jangan sedih, nanti kita akan kita harus bang. Masuk loyang. Bang itu apa? Gebrak. Kita gebrak sekali. Tuh, dia akan atau 2 kali. Cukup? Jangan terus-terusan ya, bukan di Ambon. Iya benar. Nih, kita bisa lihat dia akan lebih rapi. Selain juga bisa diratakan dengan menggunakan tusuk rapi atau tusuk gigi. Tuh. Untuk ngebuang si bubbles yang terlalu besar. Betul. Udah deh. Kita akan panggang. Oh ya, jangan lupa ya sebelum bikin kue atau panggang apapun roti semuanya lah harus preheat ovennya dulu lebih kurang 30 menitan supaya panasnya sudah merata. Untuk ovennya lebih kurang 180 derajat. Tapi di-adjust dengan oven masing-masing boleh. Ya 175 sampai 400 derajat. Enggak dong, kamu mau bikin pizza apa gimana? Kita masukin aja. Waktu bakingnya kira-kira 18 sampai 20 menitan. Ya. Pokoknya sampai matang. Setelah baru keluar dari oven, ada tips lain juga. Banyak banget tipsnya. Banyak tipsnya. Jadi ini supaya nanti bolunya itu nggak cekung. Dan kan suka ada tuh, ini kayak tinggi terus kayak kawah gitu ya. Nah, tipsnya itu kita harus langsung kita keluarkan dari loyang ya. Bagian pinggirnya harus langsung gituin, dicopot. Ini debus sedikit nggak apa ya. Nah, ini tujuannya supaya si bolunya itu langsung rata. Jadi kita nggak perlu trimming lagi, nggak perlu rapi-rapiin lagi gitu, dia tinggal pakai ya gitu. Karena kan memang untuk cake biasanya kalau udah dari matang gitu, pas dia dingin dia akan sedikit menyusut. Nah itu yang bikin si bentuknya jadinya nggak even, nggak rata gitu. Tuh. Nah kalau dicopot dia jadi menyusutnya itu rata barengan, nggak nempel sama pinggirannya. Nah ini setelah jadi dan didinginkan ya, ini ada garis-garisnya dari cooling wire, kita dinginnya pakai cooling wire. Nah teksturnya tuh kayak gini, fleksibel, spongy, makanya namanya sponge cake. Dan kalau yang klasik tuh dia teksturnya lebih berpori, porinya tuh lebih besar gitu. Iya. Tapi nggak crumbly ya? Ya, dan ini yang klasik tuh emang hasil kayak gini. Dan yang pasti teksturnya juga bakal lain sama yang modern ya, yang metodenya modern. Sudah pakai tambahan-tambahan ya kayak emulsifier dan lain-lain. Ya, dia lebih lembut. Tapi kalau uniknya atau plusnya pakai yang resep klasik ini tuh, kalau menurutku ya kayak di beberapa produk kayak Trelece kayak gitu tuh lebih enak gitu. Klasik begini ya. Lebih dapat si teksturnya. Karena biasanya kalau teksturnya begini dia akan absorb liquid lebih banyak. Lebih banyak, tapi masih ada teksturnya. Betul. Nggak hancur. Nggak hancur, nggak jadi bubur. Coba tolong dipotong Kak. Biar kesel, kita motongnya kayak Pac-Man. Kesel banget sih, kenapa sih guys? Ya udah gini aja, nggak apa-apa. Udah. Suka-suka saya motong. Tuh dia porinya lebih besar. Gitu. Wow. Tuh. Tapi dia nggak crumbly ya? Nih. Tuh. Dijamin ini nggak crumbly. Apa sih kalau orang Jawa bilang menul-menul? Ya kayak gitu. Iya, gitu. Enak. Dan teksturnya lebih moist karena kan tadi pakai milk. Gitu nggak seret ya. Dimakan gini aja juga udah oke. Jadi sponge itu udah siap mau diolah jadi kue yang kalian mau ya, gitu. Oke lah, udahlah ya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Makasih banget. Kalau suka videonya jangan lupa apa? Jangan lupa di subscribe, like videonya, kalau di subscribe dinyalain loncengnya supaya dapat notifikasi ya. Jangan lupa share juga ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya butuh video ini gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.